sesi tanya jawab atau diskusi, dan penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Ujian Menawar MPD. Kepadanya disilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati wabil khusus pengatur acara Ibu Royah SPD, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, begitu juga staf tata usaha yang hadir seperti yang saya hormati pula. Mari kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kehadiratillahir Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya, atas irodahnya, atas kodratnya hari ini kita bisa bertemu kembali di ruang guru ini dalam sebuah acara pemaparan tugas rekan kita, yaitu Pak Ahmad Ansori, di mana beliau adalah sejak bulan-bulan kemarin sampai bulan ini itu ada di satu kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita doakan beliau mengikuti kegiatan proses pendidikan di CGP ini tuntas, tidak ada sesuatu hal yang menyebabkan terhambat ataupun hal lain. Selanjutnya sholawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bisa terteu. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, cek Sunda tema ayah hukum salis maha katanya. Salis maha maksudnya salis maha di urang ayah CGP, ya itu Pak Ahmad Ansori, maka pimpinan harus memberikan fasilitas kepada beliau untuk melaksanakan kegiatan apapun di sekolah. Kami sudah menyatakan satu kesepakatan bersama di awal pada saat orientasi ya. Pada saat orientasi berdua menyampaikan di warna hijau dan kuning bahwa ketika ada calon guru penggerak di sekolah Bapak dan Ibu selaku pimpinan, maka salah satu perlakuan pimpinan adalah memberikan dukungan dan memberikan fasilitas kepada Bapak dan Ibu atau Pak Ahmad Ansori ini sebagai CGP di SMP kita untuk menyampaikan apapun yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak dan Ibu, karena ya hukum tadi dia salis maha, artinya bahwa di kita suatu keberuntungan yang luar biasa ada satu guru yang begitu CGP, maka Bapak dan Ibu diminta dengan segala hormat untuk ikhlas ya, untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai, untuk mengikuti kegiatan pemaparan apa namanya itu pemasaran demensiasi, artinya penyebar luasan ide mungkin ya, ide, gagasan atau bertukar pikiran juga bagaimana SMP 1 Fathia ini yang kebetulan SMP ini berada ya di bawah kelola, di dalamnya ada guru penggerak, bagaimana SMP ini bisa menjadi sebuah sekolah yang diharapkan sesuai dengan sekolah merdeka, gitu kayaknya begitu. Nanti sampaikan saja kepada beliau masukan-masukannya, hanya titip bagi kepala sekolah, titip lagi upaya yang dilakukan oleh salah seorang CGP kita, Pak Anwar, memberikan pengaruh yang positif terhadap kita, gitu ya. Mudah-mudahan Pak Ansor ini salah satu bagian dari CGP, walaupun hanya satu orang ya di sekolah kita, artinya satu orang ini memberikan satu dimensi keleluasan terhadap rekan kita. Itu yang paling penting. Kalau saya baca informasi, katanya CGP ini sampai ke angkatan 11. Jadi CGP ini sampai ke angkatan 11, tidak lagi CGP. Gitu, ya.
Kita tidak tahu nanti kalau sudah pergantian presiden tahun 2024 apa namanya, kurikulumnya apakah nanti berubah lagi, itu kita tidak tahu. Tapi yang paling penting adalah kita berjalan seperti air mengalir saja. Itu ya. Kebetulan Pak Ahmad Ansori hari ini beliau ya mengikuti diklat selama 6 bulan, 6 bulan, 6, 9 ya, gitu. Hampir setahun ya. Paling tidak dalam prosesnya saya mengamati begitu sibuk yang luar biasa. Mungkin karena kesibukannya bisa berpengaruh juga ya terhadap KBM, bisa berpengaruh terhadap yang lain juga bisa berpengaruh gitu. Ikuti saja oleh kita, berikan masukan-masukan dengan apa nanti yang akan dibahas oleh Pak Ahmad Ansori di modul 4.1 ya. Baru sampai modul 4.1. Baru modul 2. Modul 2 ya berarti. Yang kedua berkait dengan masalah evaluasi kinerja. Ini memang program sekolah yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan apa Pak? September ya. September akhir karena ya mungkin tidak bisa sekali bulan September, kegiatan-kegiatan lain mulai Maulid Nabi, kemudian kegiatan kemarin tuh supervisi, bahkan ada yang belum supervisi. Nah diharapkan yang belum supervisi segera lakukan. Mengapa? Karena kami harus melaporkan ya, melaporkan ke DPMP, harus diikut oleh Pak Asep apapun itu yang terjadi. Hanya di situ Pak Ahmad ada yang belum paham tentang aplikasi berkaitan masalah P5-nya, ada aplikasi P5 di supervisi ya, sedangkan itu ada harus diisi. Mungkin tafsir kurikulum 2000 kurikulum Merdeka itu Pak Asep ya, kita memiliki sebuah tafsiran bahwa guru itu yang mengajar kelas 7 itu P5-nya tidak terpisah gitu. Tidak melakukan satu pembelajaran blok, tetapi melekat include di dalam pembelajaran yang ada di mapel itu. Kalau misalnya bahasa Inggris ada 5 jam, 1 jamnya itu adalah P5 gitu. Begitu. Jadi melakukan supervisinya serta-merta gitu. Pasep ya. Hanya begitu, jadi terpisah. Kalau misalnya melakukan supervisi untuk P5 pada hari H tertentu, di hari Sabtu, berarti instrumennya harus menyiapkan beberapa guru di saat itu. Ya. Walau demikian, beberapa perubahan aplikasi tetap harapan kepala adalah bisa dibuat sebuah laporan yang seyogianya minimal tidak memalukan ataupun tidak terlalu tinggi, yang sedang-sedang saja yang buat untuk kegiatan laporan. Selanjutnya kegiatan evaluasi kinerja ya, kita berharap dalam 1 tahun itu wajib untuk melaksanakan evaluasi kinerja. Buat apa? Bapak Ibu juga sudah tahu lah paham. Buat apa evaluasi ini? Buat apa kinerja ini dievaluasi? Ya salah satunya adalah kita akan melihat sejauh mana program ini sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Kalau misalnya belum dilaksanakan, maka belum dilaksanakan. Kalau sudah, tahapannya sampai mana, sehingga di akhir 1 semester ini program-program yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu yang memiliki tugas tambahan, termasuk tugas pokok, termasuk hal lain, berarti capaian target selama 1 semester itu berarti 100% tercapai. Kalaupun tidak tercapai, kendalanya seperti apa? Gitu. Kita bahas bersama-sama. Itu saja sebagai pembukaan dari saya selaku pimpinan. Mohon maaf sampai hari ini Ujian Munawar atau pimpinan belum bisa menjadi pimpinan yang terbaik. Berikan masukan dan saran untuk saya demi ya, peningkatan mutu di SMP 1 Patia. Itu saja. Selanjutnya nanti bagian Pak Ansor, saya akhiri dulu dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ujian Munawar MPD yang telah menyampaikan sambutannya tadi. Acara selanjutnya yaitu pemaparan dimensiasi modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Ansoroddin SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Tes 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 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP 1 Patia, Bapak Ujian Munawar MTN. Yang saya hormati Bapak Suheli selaku Wakasek Bidang Kurikulum, dan tak lupa pada Bapak Ibu Dewan Guru, yang semoga kita semuanya di sini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya ingin dimensiasi ya, atau memaparkan materi pada modul 1.4. Ini adalah tentang masalah budaya positif. Yang saya cermati di modul 1.4 ini sangat penting sekali yang perlu kita terapkan di SMP 1 Patia ini, karena mencakup dengan kedisiplinan, baik itu kedisiplinan guru ataupun kedisiplinan siswa. Di sini di modul 1.4 budaya positif yang akan saya bahas itu ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Jadi yang keenam ini yang harus kita terapkan nanti di kelas. Baik, kita lanjut. Sebelum kita ke materi berikutnya, ada pertanyaan pemantik dulu. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak Pak Anwar? Setuju. Baik, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju apa tidak kira-kira? Setuju. Baik. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju dari itu? Setuju. Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Selanjutnya, yang pertama kita akan bahas positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada perubahan paradigma. Saya minta Pak Ii, ada baik ya, kertas kecil. Ada menak baik kecil lah. Oke. Saya minta Pak Ii sama Pak Firman yang di belakang. Jadi Pak Ii tulis sebuah benda, ya, sebuah benda atau sesuatu yang sangat sekali berharga bagi Pak Ii, yang mana benda itu tidak boleh diambil oleh orang lain, karena itu milik Pak Ii yang sangat berharga. Tulis apa saja terserah. Ya Pak Ii. Jadi benda yang paling sangat berharga ya, menurut Pak Ii, yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Sudah Pak Ii. Benda yang berharga, yang paling berharga apa kira-kira? Serah apapun. Ya, sesuatu benda ya, atau sesuatu yang paling berharga yang mana benda itu tidak bisa diambil oleh orang lain. Jadi berupa yang paling berharga. Sudah. Apa aja kira-kira?
Motor boleh. Sudah baik. Ada. Udah. Sekarang kertas itu dibuat kepala. Dibuat kepala. Nah, dibuat kepala. Enggak gini. Nah, udah. Jangan sampai dilepas. Begitu aja. Tugas Pak Firman itu supaya bagaimana caranya kepala itu terbuka. Gimana? Apakah dengan cara mengancam? Apa dengan cara apa tadi? Menyuap, berayu, supaya kepala yang ada di dalam paik itu terbuka supaya memberikan. Nah, kalibernya tadi dibuka perlahan-lahan, Pak. hah? Paksa mungkin tojok burung, Pak. Oke. Kira-kira menurut Bapak Ibu paik ngasih nggak? Membuka tidak? Tidak kan? Kenapa kira-kira tidak? Karena barang berharga. Jadi kepala itu barang berharga. Jadi kira-kira si apa namanya yang B atau Pak Firman itu kira-kira mengancam atau memaksa atau tidak kira-kira? Karena itu suatu barang berharga. Sedikit memaksa. Hah? Sedikit memaksa. Sedikit memaksa. Ada yang memaksa, ada yang tidak. Karena kalau tidak memaksa, dia itu menghormati. Ya, kalau si B, ya si B nya kita katakanlah Pak Firman itu tidak memaksa atau mengancam, karena dia itu menghormati bahwasanya benda yang ada di kepala Pak I itu adalah benda milik Pak I yang sangat berharga. Itu menghormati. Jadi kita tarik ya, kembali ke dalam diri kita. Ya, dari kepalan tadi kita kembali ke dalam diri kita. Siapa yang memegang kendali yang dari kepala itu? Pak I. Berarti kepada diri kita sendiri. Kira-kira untuk membuka dan kepala itu berarti tentunya dari dalam diri kita sendiri kan ya. Nah, intinya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, itu inti dari kepalan tersebut. Baik, kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol ya. Jadi ilusi ini adalah sebuah perspektif yang salah ya, ilusi ini. Coba kita lihat, saya sudah bagikan ke Bapak Ibu yang sudah ada apa tadi ya, yang ilusi. Kita yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ada kan di situ ya? Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya kontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Berarti setiap yang namanya perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi perbuatan apapun pasti ada tujuannya. Ini masuk kepada nomor 1, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Ya. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Terus yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi kritik dan rasa bersalah ini itu menuju pada identitas yang gagal. Ya. Kenapa? Karena mereka itu belajar untuk tentang diri mereka sendiri. Ya, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif
kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Nah, karena sering guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita banyak sekali ya di sini ada bahwasanya orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau kita memaksa murid dengan apapun alasan itu tidak akan bisa efektif dalam jangka waktu panjang. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi semuanya? Nanti ada di slide-slide berikutnya. Menurut Stephen Recovery mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Contoh atau misalnya kita melihat realitas bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan tidak bisa mengontrol diri orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Ini menurut Stephen Recovery. Baik, kita lanjut ke makna disiplin. Ini sudah saya share juga dulu di grup ya. Disiplin itu apa artinya? Yang pertama, berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Jadi disiplin ini itu artinya belajar. Yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Yang ketiga, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini berubah ya. Budaya kita itu berubah dari maknanya belajar menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi di kita nih budayanya berubah. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Baik, yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa arti nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi kita sebagai guru itu pasti ada punya tujuan utama. Nah, kita berangkat dari rumah ke sekolah itu tujuan kita itu untuk mengamalkan ilmu, yaitu tujuan mulia yang mana ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini disebut dengan sifat-sifat positif manusia. Yang pertama adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1924. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki sebuah tujuan. Ya, berarti innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu pasti dengan niat. Jadi segala perbuatan ataupun kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, gitu. Yang kedua adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
Dan yang terakhir, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan ini bisa bersambung dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaannya, ada berapa profil pelajar Pancasila? Pak Firman. Ada 5. Bu Debi, profil pelajar Pancasila ada berapa? Bagus, ada berapa dulu? Ada 6. Lihat, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah benar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima adalah bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Baik, ini yang kedua. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini sudah mulai naik level ya kita untuk budaya disiplin. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini sebuah pertanyaan. Ini adalah tingkat terendah dari sebuah motivasi sifat manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka ini sedang menghindari sebuah permasalahan ya, yang mungkin bisa muncul dan berpengaruh secara psikologis maupun secara fisik. Makanya anak itu akan berkata, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi mereka itu akan menghindari sebuah ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini levelnya level paling rendah. Ini masuknya kepada motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Dapatkan pujian saja. Ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan sebuah penghargaan saja, kan ada seperti itu ya. Jadi anak itu pasti akan berkata, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masuknya kepada motivasi eksternal. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang disebut dengan tujuan disiplin ya, disiplin positif. Nah, jadi anak itu ketika terlambat, mereka itu pertama tidak hanya untuk imbalan penghargaan atau pengen dilihat, tetapi mereka itu kalau untuk yang nomor 3 ini itu untuk menghargai dirinya sendiri ya. Terus yang selanjutnya adalah, nah ini kira-kira gambar siapa ya? Bagus, gambar siapa kira-kira? Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup buat memerintah diri sendiri. Nah, mungkin kalimatnya mungkin bisa dipahami ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya, makanya setiap sesuatu itu harus ada dalam diri sendiri. Jadi yang bisa mengontrol kita disiplin ke sekolah, mengontrol kita tepat waktu ke sekolah, membuat administrasi, itu semuanya ada dalam diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran sudah ada, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah seseorang itu selama seseorang itu merubahnya dalam diri sendiri. Jadi semuanya itu berlaku kepada kita. Nah, terakhir adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi hukuman itu
atau restitusi ini ya ada dua ya, antara hukuman dengan restitusi berbeda. Restitusi ini adalah memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak itu ketika punya salah bukan memperbanyak masalah atau menambah masalah, tetapi memperbaiki kesalahan. Caranya itu dengan secara restitusi. Nah, nanti ada slide berikutnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini mencari solusi. Anak itu terlambat, anak sering melanggar, sering bolos, sering apapun yang melanggar peraturan yang ada di sekolah. Kita itu tugasnya adalah mencari solusi masalah mereka itu kenapa bisa begitu. Nah makanya penerapannya ada di restitusi ini. Nanti ada dibahas berikutnya ya. 9 ciri-ciri restitusi. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti kita itu menerapkan kepada anak itu bukan untuk menebus kesalahan mereka, tetapi mereka itu akan belajar dari kesalahan. Caranya itu bagaimana? Nanti ada di segitiga restitusi ya. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan di ciri restitusi ya, antara hubungan kita dengan murid itu saling saling satu sama lain, saling tidak ada saling gondok-gondokan dan sebagainya, itu menjaga atau memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Ini sudah jelas sekali ya, restitusi adalah fokusnya itu pada solusi ya, bukan kepada kesalahan mereka ya, pada solusinya. Yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, lanjut ke nomor 3, keyakinan kelas. Ini sudah masuk ke dalam ranah kelas ya. Kelas, apalagi di kelas ini paling penting ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Sekarang kita biasanya di kelas itu kan membuat peraturan, tidak boleh terlambat ke kelas, membuang sampah, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi itu tidak boleh tidur dan lain sebagainya, itu kan peraturan. Di dalam kurikulum Merdeka itu semuanya dirubah, kalimat-kalimat seperti itu menjadi kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan kelas. Nah ini yang kita akan bahas, keyakinan kelas. Nah contoh, nih sebuah contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini jawabannya apa kira-kira? Sieun COVID, apalagi kira-kira? Untuk menghindari penyakit. Apalagi kira-kira? Pak Asep, apa kira-kira? Yang ngantuk siap-siap ditanya. Pak Firman, kira-kira apa? Lihat jawabannya apa? Nah, untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, ini kan peraturannya adalah penggunaan masker dan mencuci tangan. Untuk kesehatan atau keselamatan ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi keyakinannya mana? Adalah kesehatan dan atau keselamatan. Peraturannya adalah menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Keyakinannya adalah kesehatan atau keselamatan. Contoh seperti ya nanti ada selanjutnya. Nah,
Keyakinan kelas kita lihat dulu supaya lebih tahu. Agak ini nih. Suatu keyakinan yang memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita sudah memahami arti keyakinan kelas, ketika kita membuat peraturan di kelas, itu anak tidak akan mengikuti serangkaian peraturan, tetapi akan mengikuti sebuah keyakinannya. Kalau sudah yakin, ya, yang namanya yakin itu pasti harus ada di dalam diri kita sendiri. Terus selanjutnya adalah murid-murid pun mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi mereka itu mendengarkan dan mendalami itu hanya kepada keyakinannya saja. Kalau kita sudah sepakati apa peraturan yang harus kita sepakati di kelas, langsung dibuat keyakinannya. Nanti ada contohnya. Nah seperti ini. Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Contoh peraturan di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, betul ya? Peraturan kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa jawaban Bapak Ibu yang di bawah? Yang pertama kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, kira-kira apa nih jawabannya menurut Bapak Ibu? Hah? Ayo, apa Amal? Kira-kira coba kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, yang mana nih? Disiplin. Coba kita lihat menghormati orang lain atau berkomitmen. Ini jawaban yang ada di bawahnya, tinggal dipilih. Dilarang melakukan kekerasan. Mana jawabannya nih? Bawah nih. Coba kita lihat. Keselamatan, menghormati orang lain. Jadi keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, keselamatan. Kita lihat kesehatan. Nah, kesehatan ada lagi. Kesehatan aja ya. Berganti atau menunggu giliran. Bersabar. Mana nggak ada bersabar di sini, Pak? Hah? Coba cek. Apa ini? Menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Nah ini keyakinan kelasnya. Gitu. Jadi ini adalah peraturan. Ya, jadi ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah anak-anak nanti yang lebih sekali yang dominannya itu kepada keyakinan kelas. Itu. Contoh lagi yang lain. Sebelum membuat keyakinan kelas, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, saya setiap belajar bahasa Inggris itu, ya, setiap tetap muka kepada anak itu membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas berupa peraturan tadi ya. Nah, contohnya seperti ini, saya sudah buat di kelas 7. Nah, jadi kesepakatan kelas ini anak yang menulis, bukan kita. Anak yang menulis dan anak yang memberikan peraturan mereka. Jadi kita mah cuma memandu saja. Baik anak-anak, silahkan kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Dan anak-anak nanti akan respon. Tidak makan dan minum di kelas. Oke, tulis. Anak-anak menulis. Gitu. Jadi setelah ditulis semuanya kesepakatan, ya, nanti kita buat keyakinannya yang seperti tadi yang sebelumnya. Apakah menghormati, menghargai, kebersihan, keselamatan dan sebagainya. Itu nanti dibuat keyakinannya. Nah, keyakinan itulah nanti akan ditempel di dinding. Nah, itu. Terus contoh yang lain keyakinan kelas seperti ini. Yang pertama kita lihat, dilarang makan saat menjalani pembelajaran. Nah, ini
keyakinan kelas ini masuknya kepada nilai kebajikan apa kira-kira nih? Dilarang makan saat menjalin pembelajaran. Nilai kebajikannya adalah kebersihan ya. Yang kedua adalah selalu menjaga kebersihan berlaku untuk semua anak kelas. Berarti masuknya kepada bersih. Yang kedua harus mentaati peraturan yang ada ya. Berarti masuknya kepada tanggung jawab. Setiap piket kelas harus hadir lebih awal, maksudnya kepada tanggung jawab ya. Terus meminta izin ketika hendak ke toilet, ini masuk mana? Ke hormat ya. Setiap orang di kelas harus mengucapkan salam sebelum masuk kelas, maksudnya kepada hormat. Yang keempat, setiap orang harus selalu kompak di saat senang dan kesulitan. Ini masuk nilai kebajikannya apa nih? Solidaritas. Dan yang terakhir adalah setiap orang di kelas ini tidak boleh menghina atau menjelek-jelekan antar teman. Itu masuknya kepada nilai kebajikan peduli. Nah ini, kalau bisa di kelas ini kita buat ini. Kalau saya sudah buat, cuma belum ditempel. Ya, mau buat di berupa besar sudah di print tapi belum ditempel. Ini jadi keyakinan kelas dibuat ditempel di dalam kelas. Gitu. Baik, kita lanjut ke hukuman dan konsekuensi. Kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi itu sama apa beda? Kira-kira hukuman dan konsekuensi sama apa beda? Beda ya. Coba kita lihat. Bedanya hukuman dengan konsekuensi terletak pada tujuan dan aksinya. Apa arti hukuman? Hukuman sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Kalau konsekuensi itu adalah merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Kita ambil contoh seperti ini. Ini tindakan guru. Ada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman apa konsekuensi? Ayo coba cek. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Coba cek. Kata Pak Anwar konsekuensi. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Baik. Apa jawabannya? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, jawabannya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya. Baik, kita lanjut. Lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul ya pikir ya. Jadi kalau hukuman itu kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensinya itu adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, berarti anak menghargai disiplin kalau konsekuensinya. Kalau hukuman paksaan, anak konsekuensinya itu adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tetapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah
rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ya, atau time out. Nah, sekarang ke pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang keempat. Kira-kira kebutuhan dasar manusia yang 5 kebutuhan apa saja? Kita lihat. Yang pertama, kasih sayang dan rasa terima. Yang dibutuhkan anak itu kasih sayang dan rasa terima kita. Ya. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah bertahan hidup. Ini 5 dasar kebutuhan manusia. Ya. Terus 5 posisi kontrol. Nah, di sini sudah mulai kita tingkat yang paling tinggi ya, yang apa ya, inti. Sekarang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah kita sebagai guru di posisi kontrol mana? Ketika kita menghadapi siswa. Kita lihat. Saya sudah share dulu pernah di grupnya. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, atau kelima manajer. Kita ini posisinya di mana ini? Ketika kita menghadapi siswa. Contoh, guru, nggak kelihatan ya. Di sini kalau guru sebagai penghukum itu pasti menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah pasti berceramah dan melakukan seharusnya titik-titik. Ibu kecewa titik-titik. Ya, pasti begini. Kalau guru membuat orang merasa bersalah. Kalau guru sebagai posisinya teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru sebagai pemantau itu adalah menghitung dan mengukur. Kalau guru sebagai manajer itu mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari 5 kontrol ini kita sudah bisa lihat, coba. Nah, ada video yang lebih jelas supaya kita mengetahui ya. Kita tolong dilihat. Ini video tentang 5 kontrol guru. Ya, dari bagaimana? Sini kamu. Aku banget itu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi guru sebagai merasa bersalah ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman ya, kita sebagai teman nih. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi menit terakhir. Semoga kita dari sini posisinya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Ini Naren. maaf Bu.
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, kira-kira dari video ini bisa dipahami nggak kita? Ya. Yang pertama posisi penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kira-kira kita sebagai guru bisa nggak ya untuk menjadi posisi sebagai manajer? Coba berapa persen kita kira-kira bisa sebagai posisi manajer? Marah-marah. Sebenarnya itu tergantung di lapangan. Tergantung. Beda posisi. Beda posisi. Kita di kampung, dia di kota. Beda. Ya. Tanggal bulan baik. Tergantung tanggal bulan. Bulan marah gitu. Jadi tergantung siswanya. Kalau di kota kan menerapkan sebagai bisa pas. Untuk di kampung mah, untuk di kampung. Karena mungkin apa sih? Ekonominya ya standar ke bawah gitu. Jadi susah bisa naik ke sekolah karena saya heula Pak tuh. Naik ke sekolah, mantuan kolot heula nganturan misalkan kan. Beda dari kota, tinggal belajar khusus. Ada lagi selain Pak Yi? Tanggapannya dari video tersebut? Paling kasus satu kasus ya. Itu kan kasusnya terlambat gitu. Terlambat. Kalau kasus lain gimana kira-kira? Yang coret-coret buku itu seperti gimana? Posisi kita sebagai manajernya gitu. Itu kan perlu gitu ya. Kalau Iya. mereka itu seperti Gimana coret-coret pakai ke buku meja gitu hukumannya.
gimana gitu. Buku terutama. Ya mungkin ini sebuah PR bagi kita semua ya. Nah, bagaimana caranya supaya 5 posisi itu ya kalau diusahakan kita menjadi posisi yang manajer ya. Diusahakan mah gitu. Tetapi kita sambil belajar saja mungkin step by step. Karena kurikulum merdeka itu adalah proses. Jadi tidak langsung sekaligus itu. Baik, supaya cepat ya yang langsung. Nah, ada soal dulu. Jawabannya ada nih, ini jawabannya ada di atas. Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini siapa yang mengatakan kira-kira Bapak Ibu? Ibu guru. Enggak, atasnya. Apakah Oh. manajer di mana nih? Oh, itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Penghukum. Pembuat merasa bersalah. Betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kamu mungkin sudah paham ya. Oke, terakhir adalah segitiga restitusi. Ini terakhir. Segitiga restitusi. Nah, ini segitiganya nih. Ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, supaya lebih jelas kita lihat terakhir ya. Nah, Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi.
hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Baik, itu saja Bapak Ibu video yang segitiga restitusi. Kira-kira dari apa tadi budaya positif 1 ya sampai ke 6 bisa dipahami ke kita ya? Bisa ya sedikit ya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan di sini kita bisa menerapkannya. Dan itu saja yang saya pemaparan saya atau definisi saya. Semoga nanti aksi nyata yang ke depan akan ada lagi yang lebih bagus ya, karena memang di modul 2 ini nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Kalau untuk yang modul sekarang itu adalah tentang masalah kita menghadapi siswa. Nanti di modul kedua kita akan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.